Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, berjumpa kembali di channel kami Majika Islami. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kami telah menyelesaikan materi kami pada hari ini, yaitu ciri-ciri hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, sebelumnya adik-adik jangan lupa ya juga melihat tentang video kami tentang ciri-ciri makhluk hidup agar adik-adik lebih paham tentang ciri-ciri hewan vertebrata ini. Hewan vertebrata ini merupakan salah satu klasifikasi dari hewan, yaitu ada hewan vertebrata atau bertulang belakang dan ada hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Dan kali ini kami hanya akan membahas tentang hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Hewan vertebrata ini dibagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata berdarah panas dan juga hewan yang berdarah dingin. Untuk hewan berdarah panas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kelompok hewan mamalia atau biasa disebut dengan hewan menyusui dan hewan aves. Dan untuk hewan yang berdarah dingin dibagi menjadi tiga, yaitu ada Pisces, ada kelompok reptil, dan ada kelompok amfibi. Dan untuk yang pertama kita akan bahas tentang hewan mamalia. Untuk ciri-ciri hewan yang termasuk mamalia ini, biasanya dia memiliki bulu atau rambut di tubuhnya. Berdarah panas, dia menyusui dan ada kelenjar susunya. Dia juga mempunyai telinga. Jadi, hewan mamalia biasanya mempunyai telinga. Dan hewan ini mempunyai cakar atau kuku di bagian jarinya. Dan biasanya hewan-hewan ini mempunyai anggota tubuh untuk bergerak seperti berjalan dan melompat. Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini kami akan menjelaskan tentang hewan vertebrata berdarah panas, tentang mamalia. Ini akan dijabarkan satu-satu dari cara bergerak, bernafas, berkembang biak, makan, dan juga habitatnya. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan-hewan mamalia. Ini ada 20 hewan mamalia. Namun kita akan membahas sampai nomor 11 dulu, yaitu sampai kanguru. Ya, jadi dari harimau, singa, beruang, gajah, anjing, badak, babi, rusa, jerapah, orang hutan, kanguru, dia semuanya bergerak dengan cara berjalan, kecuali kanguru dia bergerak dengan cara melompat. Nah, untuk bernafas, mereka semua bernafas dengan paru-paru. Ingat ya adik-adik, mereka semua bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan vivipar atau beranak. Dan harimau, singa, beruang, gajah, anjing, dan badak dia termasuk hewan karnivora. Babi dia omnivora, rusa, jerapah, orang utan, dan kanguru dia termasuk hewan herbivora. Dan mereka semua tinggal di hutan. Ya, jadi habitat mereka semuanya di hutan. Nah, berikut contoh mamalia yang hidup di laut. Jadi ada juga mamalia yang hidup di laut, yaitu ada lumba-lumba dan juga hewan paus. Mereka adalah hewan yang bergerak dengan cara berenang. Selanjutnya kucing, tupai, tikus, kelinci, monyet, kuda, dan sapi dia bergerak dengan cara berjalan, kecuali kelinci dengan cara melompat. Nah, semua hewan-hewan ini dia bernafas dengan paru-paru. Dan untuk hewan lumba-lumba dan paus, dia termasuk hewan ovovivipar. Sedangkan kucing, tupai, tikus, kelinci, monyet, kuda, dan sapi, dia sama seperti hewan-hewan tadi, dia termasuk hewan vivipar atau beranak. Dan hewan lumba-lumba dan paus,
dia termasuk hewan karnivora yang hidup di laut. Sedangkan kucing juga termasuk karnivora, tupai dan tikus omnivora, kelinci, monyet, kuda, dan sapi dia termasuk hewan herbivora. Dan dari hewan kucing sampai sapi, dia habitatnya di darat. Itu dia penjelasan kita tentang hewan mamalia. Selanjutnya kita akan membahas tentang hewan vertebrata berdarah panas yang kedua, yaitu kelompok Aves. Kelompok ini terkenal dengan nama kelompok burung. Ciri utama hewan ini adalah mereka mempunyai sayap. Sayap ini digunakan untuk mereka terbang. Nah, berikut adalah penjelasannya. Kita akan menjelaskan satu-satu tentang hewan-hewan yang termasuk Aves. Dari burung jalak, burung beo, burung kutilang, burung flamingo, burung merak, burung gagak, burung unta, dan ayam, dan juga ada bebek. Nah, untuk burung-burung ini dia semuanya terbang, kecuali burung unta, dia bergerak dengan cara berjalan. Ayam dengan cara berjalan, bebek pun juga dengan cara berjalan. Ternyata ayam dan bebek termasuk kelompok Aves ya teman-teman. Dia termasuk kelompok burung. Begitu juga dengan angsa. Nah, penguin dia bergerak dengan cara berjalan dan berenang. Burung bangau terbang, burung hantu, burung pipit, burung merpati juga terbang. Nah, semua hewan Aves ini dia bernafas dengan paru-paru, dan semua hewan tadi berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Jadi hewan Aves semuanya bertelur. Untuk burung jalak, beo, kutilang, flamingo, merak, gagak, unta, ayam, bebek, dia termasuk hewan omnivora. Untuk penguin, burung bangau, dan burung hantu, dia termasuk hewan karnivora. Sedangkan burung pipit dan burung merpati, dia termasuk hewan herbivora. Dan semua kelompok Aves ini habitatnya di darat. Hanya saja untuk penguin, dia habitatnya di salju atau di kutub. Nah, itu dia adik-adik penjelasan tentang hewan vertebrata berdarah panas. Sekarang kita akan bahas tentang hewan vertebrata berdarah dingin. Yang pertama adalah kelompok Pisces atau ikan. Ciri-cirinya kelompok ini dia semuanya tinggal di air, baik air tawar maupun air laut. Dan dia juga dilengkapi dengan sirip untuk berenang. Selanjutnya kami akan membahas satu-satu hewan vertebrata berdarah dingin yang akan kami bahas sama seperti tadi. Jadi seperti itu. Nah, dimulai dari yang kelompok pertama yaitu Pisces. Nah, untuk kelompok Pisces atau kelompok ikan ini, di sini kami mempunyai 15 jenis ikan, yaitu ada 15 nama ikan di sini. Mulai dari ikan koi sampai ikan arwana di situ. Jadi bisa adik-adik baca sendiri. Nah, dari ke-15 ikan ini mereka bergerak dengan cara berenang dan bernafas dengan insang, berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Dan untuk ikan koi, ikan lele, ikan nila, ikan emas, ikan mujair, ikan gurami, dan ikan wader, nah, mereka ketujuh hewan ini termasuk hewan omnivora atau pemakan segala. Dan sedangkan untuk ikan nilam, ikan tawes, ikan sepat siam, ikan nemo, dia termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Dan untuk hewan selanjutnya, ikan piranha, ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan arwana, dia termasuk hewan karnivora atau pemakan daging. Dan seluruh ikan ini hidup di air tawar, kecuali untuk ikan tuna dan ikan cakalang, dia hidupnya ada di air laut.
Kelompok hewan selanjutnya adalah kelompok hewan reptil. Kelompok ini hampir sama dengan kelompok amfibi. Hanya saja untuk hewan-hewan reptil, dia kulitnya bersisik. Sedangkan untuk hewan amfibi, kulitnya berpori dan juga berlendir. Dan untuk hewan reptil, dia mempunyai cakar di kukunya. Sedangkan untuk hewan amfibi tidak. Nah, itu yang membedakan antara hewan reptil dan hewan amfibi. Nah, itu perbedaannya antara hewan reptil dengan hewan amfibi. Jadi adik-adik sudah tahu ya. Dan mari kita bahas satu-satu tentang hewan yang termasuk kelompok reptil. Di situ ada kadal, kura-kura, penyu, buaya, ular, komodo, tokek, dan iguana. Mereka semua bergerak dengan cara melata. Ya, mereka bergerak dengan melata, bukan berjalan. Dan mereka semua bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan ovivar atau bertelur. Dan untuk kadal, kura-kura, dan penyu, dia termasuk hewan omnivora. Sedangkan untuk buaya, ular, komodo, tokek, dia termasuk hewan karnivora. Sedangkan untuk iguana sendiri, dia termasuk hewan herbivora. Nah, untuk hewan kadal, dia hidupnya di darat. Untuk kura-kura, penyu, dan buaya, dia dapat tinggal di darat dan di air. Dan untuk ular, komodo, tokek, dan iguana, dia hidupnya di darat. Nah, itu dia adik-adik penjelasan tentang hewan reptil. Nah, selanjutnya kita akan bahas hewan yang hampir mirip dengan reptil, yaitu amfibi. Dikatakan hewan amfibi karena mereka semua dapat hidup di darat dan juga di air. Contohnya kodok, katak sawah, katak pohon, salamander, sesilia, axolotl. Nah, untuk kodok, katak sawah, dan katak pohon, dia bergerak dengan cara melompat dan berenang. Dan untuk salamander, sesilia, dan axolotl, dia bergerak dengan cara berjalan dan berenang. Dan seluruh hewan amfibi bernafas dengan paru-paru. Dan untuk kodok, katak sawah, katak pohon, sesilia, dan axolotl, dia berkembang biak dengan cara ovivar. Sedangkan untuk salamander, dia berkembang biak dengan ovovivivar. Dan semua hewan-hewan ini, semuanya dia termasuk hewan karnivora atau pemakan daging. Ingat ya, semuanya termasuk karnivora atau pemakan daging. Dan semua hewan-hewan ini hidup di darat dan juga di air, sehingga mereka disebut hewan amfibi. Nah, itu dia penjelasan dari kami adik-adik. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat bagi adik-adik dan dapat mempermudah adik-adik untuk dapat mengingat dan mengenal tentang hewan-hewan vertebrata. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa ya adik-adik untuk klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.